Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruqayatul Lidat, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 3. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai osifikasi. Osifikasi tulang adalah sebuah proses pembentukan tulang. Pembentukan tulang dimulai dari perkembangan jaringan penyambung seperti tulang rawan yang berkembang menjadi tulang keras. Jaringan yang berkembang akan disisipi dengan pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium dan penyimpanannya pada jaringan tersebut. Nah, ada dua cara pembentukan tulang atau proses osifikasi. Nah, yang pertama ada osifikasi intramembran, yang kedua ada osifikasi endokondrium. Pertama, osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang secara langsung osifikasi primer dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Osifikasi banyak terjadi pada tulang pipih penyusun tengkorak. Proses ini biasanya berlangsung pada minggu ke-8 pada masa kehidupan janin. Selanjutnya, proses osifikasi intramembran ataupun tahapan. Yang pertama, proses ini diawali dengan sel punca mesenkimal atau sel yang dapat berdiferensiasi yang berkumpul dan membentuk osteoblast. Saat inilah osifikasi dimulai dan mencakup tahapan-tahapan seperti berikut. Yang pertama, asetoblast kemudian menghasilkan osteoid, tulang yang belum termineralisasi atau matris. Yang kedua, sel punca mesenkimal terus berdiferensiasi. Yang ketiga, osteoblast bermigrasi ke membran dan menyimpan matris tulang di sekitar mereka. Yang keempat, osteoblast yang dikelilingi oleh matris kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit. Yang terakhir, osteosit kemudian mengeras dalam hitungan hari hingga tulang menjadi keras. Selanjutnya, pembentukan tulang yang kedua, yaitu ada osifikasi endokondrium. Osifikasi endokondrium adalah proses ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Osifikasi endokondrium terjadi pada tulang pipa panjang. Rangka embrio tersusun dari tulang hialin yang terbungkus perikondrium. Proses osifikasi dimulai sejak perkembangan embrio, tetapi beberapa tulang pendek memulai proses osifikasinya setelah kelahiran. Seluruh tulang rawan pada anak-anak akan digantikan oleh tulang keras hingga berusia 18-25 tahun. Nah, berikut proses ataupun langkah-langkah osifikasi endokondrium. Yang pertama, pada saat pusat osifikasi primer, tulang rawan hialin pecah membentuk rongga. Kemudian, kuncup periosteum yang terdiri atas osteoblast, osteklas, sumsum merah, saraf, dan pembuluh darah, limfa memasuki rongga. Osteoblast menghasilkan jaringan tulang spons. Yang ketiga, osteoklas memecah jaringan tulang spons yang baru terbentuk lalu membentuk rongga medula. Rongga medula akan semakin besar saat mengikuti penyebaran pusat osifikasi primer pada bagian ujung tulang. Yang keempat, tulang rawan akan digantikan oleh jaringan tulang padat pada bagian luar tulang. Selanjutnya, pusat osifikasi sekunder terbentuk di bagian epifisis dalam bentuk panjang. Kuncup periosteum terbentuk, namun jaringan tulang spons yang nantinya berkembang tidak digantikan oleh rongga medula. Langkah terakhir yaitu tulang rawan yang tersisa di luar epifisis akan membentuk tulang rawan persendian, sedangkan tulang rawan yang tersisa di antara pusat pengembangan osifikasi primer dan sekunder yang membesar membentuk lempeng epifisis. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.